Apakah SMK bisa masuk PTN? Tapi kan rencananya juga ketika mereka masuk SMK kan rencana kerja. Tapi kalau ada sebagian yang pengen masuk PTN bisa nggak ya? Kira-kira bisa atau tidak? Daripada penasaran bisa atau enggaknya SMK masuk PTN, check it out, kita bahas, oke? Enjoy! Halo semua teman-teman, para pejuang PTN, tapi saya akan sapa dulu para siswa-siswi SMK. SMK pasti bisa. SMK pasti bisa dan mampu. Bisa apa? Bisa, pokoknya bisa. Bercanda ya itu. Kita bahas ya untuk anak SMK, apakah bisa atau tidak untuk mengikuti jalur PTN atau bisa masuk kuliah atau tidak ya. Tentu itu sebuah pertanyaan yang memang pertanyaan secara umum, tapi kebanyakan yang kita bahas dulu SMK adalah sekolah menengah kejuruan, di mana sekolah menengah kejuruan ini dianjurkan atau diperuntukkan bagi anak-anak yang memang memiliki potensi, kemampuan dan keterampilan jauh di rata-rata yang memang masuk ke SMA, sehingga menuntut keterampilan dibandingkan dengan teori. Begitupun dengan perbandingan teori atau praktek. Untuk praktek itu lebih banyak 60% praktek dan 40% di teori daripada pembelajaran di SMK. Dan bagaimana dampaknya dan bagaimana aturan yang memang dihadapkan oleh para siswa SMK di jalur PTN, SNPTN, SBMPTN maupun ujian mandiri ini. Tentunya tetap kalian masih berpeluang, masih bisa untuk mengikuti jalur PTN ya, SNPTN, SBMPTN. Tapi di sini ada batasan-batasan yang memang tidak bisa dilewati oleh anak SMK. Beda lagi dengan anak SMA, karena ketika kalian yang sekarang, contohnya saya berikan contoh, ketika kalian sekarang posisi di SMK dan mengambil jurusan otomotif ya, otomotif itu bersinggungan dengan yang namanya teknik. Ketika kalian lolos yang SNPTN, otomatis harus berkaitan, harus menjurus, jangan atau tidak boleh lintas minat. Ketika lintas minat pun kalian istilahnya diberikan atau diberi jatah jurusan, pilihan jurusan atau di pilihan SNPTN hanya beberapa saja, tidak banyak seperti di anak-anak SMA. Jadi ketika kalian yang mengikuti SNPTN bisa, cuman ketika kalian pilih jurusan itu terbatas sedikit gitu pilihan jurusannya, maupun di UPI, seluruh universitas sedikit lah. Kurang lebih kalau tidak salah ada 25 jurusan yang memang diperuntukkan khusus, yang memilih atau kejuruan otomotif khusus, yang TKJ khusus, yang tata boga khusus, yang perhotelan khusus, yang administrasi khusus, yang administrasi perkantoran khusus. Kalau tidak salah ada 15-20 jurusan. Kalian diberi jatah untuk bisa memilih jurusan di universitasnya. Seperti itu. Bagaimanakah kalau di SBMPTN? Sama. Ketika kalian yang sekarang posisinya di SMK tetap bisa masuk jalur SBMPTN. Bahkan ketika kalian bisa lintas minat, ketika kalian bisa pindah jurusan, walaupun jurusan otomotif tapi pengen ke jurusan olahraga atau pengen ke jurusan, bisa, cuman terbatas. Bahasanya ketika kalian sekarang di SBMPTN, SBM kan kalau di SMA itu boleh lintas minat dan jurusannya banyak banget gitunya, banyak gitu. Tapi beda lagi dengan SMK. Boleh lintas minat, boleh lintas jurusan, tapi jurusannya terbatas. Sehingga di sini betul-betul menuntut kemauan kalian dan menyesuaikan kalian. Jangan banyak istilah nama kecewa pada sekarang sudah masuk SMK. Jangan kecewa, jangan berkecil hati, tetap kalian pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan passion kalian, walaupun tidak bersinggungan dengan jurusan SMK di sekolah. Jangan, tidak apa-apa, yang terpenting adalah
Pilihlah jurusan yang tidak membebankan kalian. Tohnya yang namanya pekerjaan, tohnya yang namanya istilah nama dunia kerja itu tidak sesuai dengan dunia pendidikan. Yang terpenting adalah sesuai dengan potensi diri kita, dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita. Terkadang yang namanya potensi diri kita itu tidak sesuai yang namanya pendidikan, karakter kita. Dimanapun, yang terpenting ketika kalian mengambil jurusan apapun, yang pertama saya sarankan tidak membebankan. Yang kedua, kalian sudah punya karakter yang kuat, pribadi yang kuat, mental yang kuat. Karena yang namanya tuntutan pekerjaan itu mencari orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh memiliki karakter yang baik. Walaupun kalian di jurusan walaupun kalian di jurusan yang sesuai misalkan di perusahaan tersebut, tapi nilai karakter kalian, nilai kesungguhan kalian, kejujuran kalian, potensi kalian tidak nol sama perusahaan pekerjaan yang menerima kalian itu tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan jurusan kalian, tapi membutuhkan kejujuran, skill kalian, pekerjaan yang dicintai oleh para karyawannya ya, bukan mencari jurusan yang memang sesuai seperti itu. Jadi kalau untuk kalian yang sekarang SMK tapi ingin berwirausaha, tapi Kang saya mah tenang aja punya usaha mau kuliah, saya mah tidak akan kuliah karena saya buka usaha, karena saya sudah bisnis, karena saya sudah menjalankan usaha orang tua saya. Jangan sampai situ kalian berpikir. Oke, bagus, saya selamat ucapan bagi kalian yang sudah berbisnis, berwirausaha, tapi tetap kejarlah ilmu, tuntutlah ilmu, karena ilmu itu bisa menambah wawasan, bisa menambah relasi dan cakupan ruang lingkup bisnis secara global. Nah, jadi kalau kalian yang sekarang merasa sudah berbisnis, tetap harus melanjutkan. Contoh banyak ada sekarang jurusan yang baru di UPI, digital bisnis, kewirausahaan. Terus ada desain grafis, itu publikasi mengenai bisnis sekarang, karena yang namanya dunia ini sekarang sudah digitalisasi, apa-apa digitalisasi, pesan apapun digitalisasi. Bahkan mungkin kalian ketika mau dicukur, datang tukang cukurnya ke rumah pakai mesin, atau dimasukkan ke sebuah mesin rambut kita, tidak ada orang yang mencukur, tahu-tahu beres. Mungkin bisa saja terjadi karena sekarang yang namanya sistem digitalisasi ya. Untuk kalian para pejuang PTN, anak SMK pasti bisa menyesuaikan. Saya percaya itu, saya yakin itu, kalian pasti bisa. Jangan sampai keterampilan kalian, pondasi kalian, potensi kalian itu tersia-siakan ya. Sekarang itu yang namanya nyari kerja itu sulit, tapi saya sarankan untuk tetap berjuang, melanjutkan ke universitas sehingga nilai diri kalian, potensi diri kalian itu bernilai. Siapapun yang kalian datangi, siapapun yang kalian hadapi di perusahaan maupun dimanapun, pasti akan membutuhkan kalian, pasti akan menginginkan kalian. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa terbayangkan dan bisa terbangkitkan rasa motivasi kalian. Jadi anak SMK pasti bisa, saya percaya itu. Ya, terima kasih untuk video kali ini. Intinya untuk pembahasan kali ini, anak SMK bisa masuk PTN, bisa lintas jurusan, bisa lintas minat, tapi jurusannya terbatas. Itu dia. Oke, jangan lupa share, like, dan komen kalau anggap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, klik karena subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa sekali lagi klik. Oke, enjoy.